Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih ya. Luar biasa. Wow. Oke. Sore yang luar biasa ya. Saya harap Bapak Ibu tetap sehat-sehat selalu, berjaga-jaga dan berdoa ya. Amin. Hari ini saya nggak akan terlalu lama ya. Saya harap ini menjadi renungan singkat dan kita fokus dan tadi pagi sudah dipuji Tuhan ya. Tadi pagi Pastor Vishal berkhotbah sangat bagus dan saya bukan coba cocokologi ya. Tapi ada hubungannya, saya gak pernah ngomong juga sama dia. Lalu ibadah dua juga dan kebetulan konteksnya agak berbeda, tapi saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari bisa lihat kalau yang dari tadi pagi jalurnya ya, kesamaannya benang merahnya. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan yang dipimpin oleh roh ya, a spirit led life ya. Jadi kehidupan yang dipimpin oleh roh. Nah, saya mau mulai dari berapa banyak daripada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih ya. Kita jadi orang Kristen ya, tapi dalam kehidupan keseharian kita merasa kosong. Kita merasa kosong, kita merasa rutinitasnya begitu-gitu aja ya. Sepi ataupun kayaknya cuman saya yang memperjuangkan ini di dalam keluarga saya, ataupun saya mencoba berdoa tapi ya gitu-gitu aja. Dan bukan berarti ini dalam hal yang buruk ya, maksudnya gini, bukan berarti artinya kita tuh kayak di luar kehendak Tuhan, enggak, tapi kita di dalam gereja, kita melayani ataupun kita masuk dalam komunitas orang percaya, tapi rasanya tuh ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya kayak ya saya melayani baik, cukup baik, saya oke, saya udah ke gereja, udah memberi dan memberi perpuluhan, tapi hidupnya tuh saya nggak tahu ya gimana gitu, kayak ya capek, ya agak ya kayak ya nggak dibilang wow tuh enggak gitu ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah, saya nggak tahu ya, tapi saya sendiri pernah. Saya pernah gitu. Dan ya kalau dilihat kehidupan saya ya maksudnya ya saya anak pendeta dan saya melayani dan saya pernah gitu sampai ke satu titik di mana ya Tuhan kok kayak gini-gini aja ya gitu. Maksudnya ya saya memuridkan, saya diberikan kepercayaan juga dan saya merasa kenapa ya saya Selasa live group, saya Kamis dulu ada ibadah pengajaran, saya ikut juga. Hari Sabtu dulu tuh ada doa syafaat dan ada youth dan masih ikut juga dan aktif di situ ya. Hari Minggu ibadah dari pagi, waktu itu saya nggak dari pagi, masih anak-anak. Jadi saya dari ibadah 2, saya akan habis itu saya akan main petak umpet dulu sama teman-teman saya malamnya. Habis itu kita masih ada ibadah bahasa Inggris, ibadah pengurapan. Tapi meskipun rajin seperti itu hidup saya bilang kenapa ya Tuhan kayaknya kosong gitu ya. Nah, tapi saya sadar bahwa ada satu kata-kata yang ketika saya baca, saya coba renungkan firman ini dan saya baca dari Kejadian, saya lihat dari Adam ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu mau menemui kita di titik jenuh kita. God wants to meet you there wherever you at. Ketika kita lagi bosan, ketika kita lagi rasanya kok kenapa kayak gini-gini aja ya, kenapa saya nggak tahu apa yang saya harus lakuin. It's actually God wants to meet you there. Kita nggak perlu menjadi orang yang lebih kudus, kita nggak perlu menjadi orang yang lebih rohani, kita nggak perlu menjadi orang yang kayaknya semuanya baik-baik aja untuk Tuhan menemuin kita. Dan itu kesininya ketika saya membuat ini itu kena sama saya bahwa actually dalam pelayanan saya ketika baik-baik Tuhan mau ketemu saya. Ketika pelayanan saya nggak baik-baik ataupun saya gagal, Tuhan mau ketemu saya juga. Ketika saya bisa memenuhi ekspektasi orang, Tuhan pengen ketemu saya. Tapi ketika saya nggak memenuhi ekspektasi orang dan mengecewakan, Tuhan juga masih mau ngetemuin saya di situ. Dan itu adalah heartfelt ya, maksudnya kalau buat saya tuh kayak wah makasih ada Tuhan yang baik. Nah
Makanya ayatnya saya pada hari ini adalah dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca ya bersama-sama ya. Kita baca dulu bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 5. Oke, kita mulai bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Dan ini menjadi perenungan saya karena ayat ini sering saya baca, bahkan menjadi renungan. Kalau anak teens dan youth dan saya dulu teens dan youth, sering kali kayak gitu kan, kayak Michael, jangan bersandar kepada pemikiranmu tapi serahkan kepada Tuhan segala sesuatunya. Dan di sini sebenarnya percaya ya, artinya tuh kalau dalam bahasanya mereka adalah berbaring tidak berdaya dan tengkurap gitu. Tengkurap, berbaring, tidak berdaya. Seperti seorang hamba yang menunggu perintah dan siap untuk patuh. Atau seorang prajurit yang kalah menyerah kepada jenderal yang menang. Itu penggambarannya. Dan saya tahu kadang-kadang kayak dulu saya sering berargumen gini. Tapi Dr. Paul kan saya dikasih otak nih buat mikir. Gimana saya gak mikir, emangnya saya tidak pintar ataupun saya tidak kayak orang yang ikut-ikut aja. Kan saya ada logika gitu kan. Bukan, memang kita Tuhan tuh tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna dan kita akan berperang, ada otak, ada logika, tapi yang Tuhan mau adalah kita secara sadar kita secara sadar tidak menentang atau menolak Tuhan dalam tingkah laku kita. Itu aja yang dia harapkan sebenarnya. Ya. Saya pernah berkata dulu tentang iman dalam khotbah yang dulu bahwa kalau kita bilang kita percaya Tuhan, harusnya itu bisa dilihat dari tindakan kita, bukan kata-kata kita. Karena kalau kita percaya, tindakan kita akan memperlihatkan kita percaya, bukan cuma ngomong aja. Nah, dan kemarin saya pernah berkata ini bahwa seberapa banyak sebenarnya kita percaya Tuhan buat akhir hidup kita, tapi kita tidak percaya Tuhan buat keseharian hidup kita. Kita percaya Tuhan, saya mati, saya pasti masuk surga. Tapi seberapa banyak kita benar-benar percaya buat keseharian hidup kita. Kita kasih itu kepada Tuhan. Ya. Saya akan membuat contohnya dalam konteks ini. Karena ini yang sering terjadi di dalam, saya pun mengalaminya kayak tadi. Jadi kita doa, Tuhan ubah saya. Tuhan saya mau menurut kehendak-Mu pagi-paginya. Kita cari Tuhan, kita berbahasa roh. Tetapi ketika kita ke dalam suatu situasinya membuat saya misalnya contohnya ketika saya ke gereja, saya akan berusaha dengan kepintaran saya nggak mengizinkan roh Tuhan untuk berjalan dalam diri saya akan mencoba, saya ada pikirannya, saya anaknya pendeta, ini yang saya harus lakukan. Contoh yang terbaik kalau anak pendeta tuh harus gini, saya harus hafal ayat. Saya nggak menyerahkan seluruh kehendak dan pikiran saya, bukan berarti saya ini, tapi seberapa banyak keseharian kita mencoba mengontrol dan mengendalikan situasi itu. Apa yang saya harus kasih lihat ya ke orang, gimana saya harus bertindak ya. Bukan artinya saya bilang kita nggak mencoba yang baik, bukan, tapi secara nggak sadar kita tahu dalam diri kita kok. Saya ke dalam suatu komunitas atau apa, saya harus memperlihatkan apa ya achievement saya biar saya masuk atau saya bisa ngomong dengan mereka. Apa yang udah saya bawa ya. Saya takut nih nanti dibilang saya belum lulus S2 apa S1 ataupun saya nggak dapat kerjaan. Seberapa banyak kita coba mengontrol itu, sebenarnya kita nggak percaya benar-benar dengan Tuhan untuk Dia yang membawa kita dengan rohnya ke tempat yang semana seharusnya kita menjadi. Dan sebenarnya kalau kita sensitif dengan Tuhan, makanya saya merubah salah satu, yaitu saya kemarin berkata bahwa saya mengubah cara berdoa saya. Saya berdoa bukan lagi bukan lagi saya berdoa istilahnya
hanya meminta ataupun kayak datang kayak Tuhan, Tuhan saya mau diberi kecukupan karena saya ingin mencukupi keluarga saya dan saya ingin berhasil dan berkatin gereja ini. Saya udah nggak doa, udah nggak kayak gitu lagi sekarang. Maksudnya saya masih berdoa seperti itu, tapi saya benar-benar datang kepada Tuhan. Dan ketika saya merasakan hal-hal kayak tadi, saudara-saudara, jadi kadang-kadang kan saya kumpul gitu kan, saya kumpul sama teman-teman saya datang dan ngumpul, dan beberapa teman saya adalah orang bisnis yang cukup berhasil. Dan ketika ditanya gitu, sekarang saya udah gak nutupin, kamu apa? Pendeta, saya bilang. Gajinya gimana? Ya dari gereja, saya bilang. Terus ada bisnis? Ya ada, tapi yang dulu-dulu dilepas. Iya, saya bilang. Terus kadangkala langsung kan ada rasa gitu kan kayak, takut juga ya Tuhan ini gimana nanti. Dan itu sebenarnya kalau kita sensitif, Tuhan tuh lagi ngomong, saya belajar bahwa Tuhan lagi ngomong bahwa, Michael, bawa itu ke Tuhan. Tuhan tuh mau ketemu kamu di situ. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya takut loh Tuhan. Cukup gak ya? Saya ada keluarga. Saya ada ekspektasi yang seharusnya saya capai. Tapi Tuhan, saya mau serahin ini ke Tuhan. Saya mau kasih ke Tuhan. Dan Tuhan datang. Saya mau dipimpin oleh Roh-Mu. Gimana caranya? Saya gak mau cara kerja saya lagi. Kayak dulu harus pura-pura. Enggak kok, aman, cukup. Bukan artinya saya mengajarkan kita berpura-pura. Enggak. Aduh, nanti gimana ya? Saya harus bimbing anak-anak muda. Tuhan, aduh gimana? Saya pernah salah. Coba dong tolong Tuhan. Perbaruin hidup saya. Lead me how to lead the young people. Not my way. Tuhan pengen ketemu sama kita dimanapun kehancuran kita, brokenness kita. Tuhan pengen ketemu sama kita di sana. Amin. Nah, ini bukan hal yang baru saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 25. Ya. Nah, dikatakan di sini ya, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi Adam dan Hawa awalnya mereka telanjang, mereka diciptakan sempurna dan mereka gak malu, mereka tahu. Nah setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu, maka kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 7-9. Nah, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu selanjutnya ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di taman. Ini lihat gak, ini sebenarnya sama kejadiannya kayak kita. Kita sempurna dan kita manusia, semenjak Adam jatuh kita ada kekosongan itu saudara-saudara. Ada kekosongan, ada kehampaan itu, dan banyak daripada kita yaitu sebenarnya mencoba mengisi itu dengan, ini saya pernah khotbah, dengan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Dan gak bisa, dan berapa banyak daripada kita sebenarnya kayak Adam dan Hawa ketika kita jatuh dan Tuhan tanya, Tuhan pengen datang ke tempat kita, Tuhan tahu Adam dan Hawa udah jatuh dan Tuhan tahu juga mereka melanggar perintah Tuhan. Dan mereka lagi ngumpet, tapi seberapa banyak daripada kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita ambil itu daun ara, kita tutupin. Seakan-akan kita enggak apa-apa. Bukan kita datang kepada Tuhan dengan hati kita yang terbuka dan Tuhan, benar saya udah berdosa. Tolong saya malu. Bukankah Tuhan pada akhirnya menyelamatkan Adam dan Hawa? Kejadiannya setelah ini bahwa Tuhan itu langsung menjadikan yang namanya kalau dalam kitab teologi proto-evangelium, di mana dia itu udah berpikir bahwa nanti akan adanya namanya Yesus yang menghancurkan ular ini, dan dia mengusir Adam dan Hawa keluar. Kenapa? Karena dia gak pengen Adam dan Hawa selamanya hidup di dalam dosa. Tapi berapa banyak daripada kita coba menyelamatkan ketika
Kita udah hancur, kita apapun, kita coba menyembunyikan diri kita di balik tadi. Keberhasilan kita, kayaknya gak apa-apa. Tapi Tuhan pengen bertemu sama kita di titik kita, dimanapun kita berada. Dan makanya Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, berserahlah kepadanya, maka dia akan meluruskan jalan kita. Berapa banyak daripada kita, saya harap ini menjadi renungan, dan kemarin saya berkata sedikit sharing juga, saya bilang berapa banyak ini tuh tahun janji Tuhan. Dan seberapa banyak daripada kita yang udah ngalamin sebenarnya. Apa kita selama ini, wah ini janji Tuhan, kita coba mengejar janji-janji Tuhan dengan kekuatan kita. Kita coba mengejar Tuhan ataupun menggenapi itu sampai akhirnya kita sendiri yang capek. Kok nggak jadi-jadi ya Tuhan? Kita baca, kita dilihat, direnungkan ayat renungan, kita coba baca. Kita coba 5 Mazmur, 1 Amsal, 1 Kejadian. Lama-lama habis 3 bulan jadi 5 Mazmur aja. Habis 6 bulan jadi 1 Mazmur. Kita coba ayat hafalan setiap minggu. Akhir tahun ditanya hafalnya apa? Tetap Lukas 10:19 sama Yesaya 54 ayat 17. Ya kan? Berapa banyak yang kita udah mencoba dan ya akhirnya gagal juga gitu. Kalau saya capek saudara-saudara, makanya saya bilang kayaknya hidupnya jadinya kayak gitu-gitu aja. Berapa banyak coba kita pikirkan dalam kehidupan kita, kita coba memenuhi panggilan Tuhan dengan cara kita, dengan pengertian kita, dan bukan cara Dia. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan seperti tadi saya bilang dalam doa, Tuhan sudah memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menegur kita, mengubah kita, menjaga kita, dan membimbing kita ke tempat yang Dia telah panggil kita untuk menjadi, yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Ini kata-kata saya kena banget ketika saya mulai sombong. We are an image bearer with work to do, not a work doer with image to maintain. Ketika saya mulai sombong, saya bilang, Michael, bukan image kamu yang harus di-maintain. Kasih sama Roh Tuhan. Image-nya gak penting. Nanti Tuhan akan bimbing kamu, jagain kamu, sampai ke tempat yang dimana seharusnya kamu menjadi. Nah, makanya saya berkata, yaitu judulnya Spirit Led Life. Udah pernah belum kita dibimbing sama Roh? Ketika kita dibimbing sama Roh, saya belajarin tentang Injil, saya belajarin tentang firman. Akhirnya saya masuk ke dalam, yaitu 1 Korintus 4 ayat 3. Ini dikatakan oleh Paulus, bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Orang yang bisa ngomong kayak gini, orang yang mengerti arti Injil atau arti kasih karunia Tuhan. Bebas. Nggak ada image to maintain, nggak ada yang saya harus ngapain di sini ataupun ntar orang pikirin apa. Bahkan dia bilang, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sampai dia nggak memikirkan tentang apa ya nanti. I want this kind of life, saya bilang Tuhan. Ketika saya baca, Tuhan saya pengen hidup gitu. Bukan berarti artinya, ini tuh bukan artinya kayak, oh ada yang ngomong ke saya gak peduli. Bukan, tapi it's really if you look at the context, kalau kita lihat konteksnya itu orangnya yang benar-benar free, bebas. Gak takut apa yang orang ngomong, gak takut tentang ya diri dia melakukan yang terbaik. Bukan berarti dia juga tadi sempurna, enggak. Paulus pun
tetap masih ada. Kadang-kadang kalau kita lihat firman-Nya masih ada yang dia harus jalani dan proses. Tapi dia bisa begitu bebas karena dia mengerti apa arti Injil. Karena dia mengerti apa itu namanya dipimpin oleh Roh Tuhan. Makanya kalau saya baca lagi Roma 8 ayat 26 saya bilang, pakai Roh Tuhan. Ini dikatakan di sini ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani yang mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, untuk kita. Kalau kita baca selanjutnya sebenarnya semuanya itu Tuhan tuh udah memberikan Roh ke dalam kita. Yang kita perlukan apa? Lead by His Spirit. Dipimpin oleh Roh itu. Maka Roh itu yang akan membawa kita ke tempat-tempat di mana akan memproses tadi kekosongan, kerusakan hati kita. Yang kita sebenarnya nggak tahu. Kadang-kadang kita bilang, tadi dalam kehidupan kita ada kekosongan itu, tadi kita pakai kepintaran kita dan kita mulai menutupi dengan keberhasilan, kepintaran, kekayaan, kesuksesan duniawi. Dan itu bukanlah hal yang salah saudara-saudara. Tapi sometimes nggak bisa, cuman Roh Tuhan yang bisa. Dan kita nggak tahu kenapa kita, kadang-kadang kita nggak tahu, why do I behave like that? Karena kenapa ya saya kayak gitu? Karena kita udah mengisi hati kita dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kita isi dengan keberhasilan, kita isi dengan kekayaan. Sampai kayak tadi, kita gak tahu kenapa sih saya pengen dilihat berhasil sama kolega-kolega saya. Ternyata dalam kekosongan hati saya karena saya butuh rasa validasi itu. Ataupun mungkin dulu saya pernah disakiti dengan orang tua saya atau apa. Cuman Roh Tuhan. Dan kadangkala kita sendiri gak tahu. Makanya Tuhan udah kasih kita Rohnya yang kudus. Dia bilang di ayat 26 kan. Demikian Roh membantu kita di dalam kelemahan, di dalam hati kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Kita gak tahu, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan saya pengen lebih baik apa. Tapi Tuhan pengen sebenarnya kita datang kepada Dia benar-benar. At that point of brokenness, bilang, Tuhan kenapa ya saya lihat muka Dia selalu sebel. Kayak kenapa ya saya gak bisa maafin orang tua saya. Ataupun Tuhan, kenapa ya? Kok kayaknya saya berjuang sendiri, gak ada yang mengerti saya sama sekali. Capek Tuhan. Dan Tuhan akan menemuin kita di situ. Tuhan cuma mau kejujuran kita. Dan kita bisa segambar dan serupa dengan Dia. Itu adalah tujuan akhirnya. Kalau kita lihat Roma ini sampai pada ayat 28 bahwa Allah turut bekerja bersamaan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Dia. Maksudnya apa? Bahwa dalam segala sesuatu kalau kita mengizinkan Roh itu bekerja, entah kita dibawa ke suatu komunitas, entah kita dibawa ke dalam bos yang mungkin gak enak, ataupun ke dalam situasi-situasi yang gak enak, yang bahkan kalau kita merasa saat itu kayak saya gak dianggap, saya dikecilkan, saya nggak dipandang, tapi Tuhan akan bekerja bersamaan dalam situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia. Dan itu apa sebenarnya? Bukan hanya berkat, tapi yaitu kita bisa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kebanyakan kita lupa dalam cerita, dalam jalan kita pikir ini cerita kita. Tapi pada akhirnya ini bukan tentang kita. Ini adalah tentang Tuhan. Amin. Mari saat ini musik ministry bisa tolong. Saya ingin menyanyikan suatu lagu, kita mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah kita itu saat ini pakai kalau emang ada bagian-bagian daripada kita yang kita udah kerasin hati kita. Ataupun kita pakai usaha kita, Tuhan kita bilang, Tuhan ini ada bagian loh yang saya gak ngerti. Orang gak ngerti. Teman-teman saya gak ngerti, tapi tolong Tuhan sentuh bagian itu, ubah. Karena saya ingin menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Dan Engkau udah mulai dulu, sebelum segala sesuatunya Engkau telah memulai karya salib itu dalam kehidupan saya. Amin. Jadi kita tundukkan kepala,
Dan kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dalam lagu ini. Dan apapun yang kita perlu serahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai Bapak segala yang baik dalamku. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu. Dan terima kasih Engkau telah membayar di kayu salib Tuhan. Di matamu Yesus, Kau telah memulai. Terima kasih buat roh yang Kau berikan ke dalam diri saya. Karya yang mulia dalam. Dan Kau memanggil saya dari kandungan ibu saya. Kau berikan hidupku, hidup yang begitu berharga, sebagai ganti dosa. Berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu padaku. Karena itu kami ingin memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Tidak pernah sekalipun Tuhan dalam kebobrokan saya, dalam dosa saya Engkau meninggalkan itu Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Dan aku menyembah Allah yang hidup. mulia, Sempurnakan hidupku Tuhan. agar indah bagimu. Sekarang ku memuji, Saya berikan segala hormat Tuhan, segala syukur ini Tuhan dalam kehidupan ini Bapa. Karena Engkau tidak sekali dan sedetik pun Tuhan meninggalkan saya Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan ini Engkau tetap bekerja Tuhan. Dan aku menyembah Allah yang hidup, roh yang hidup. Sempurnakan hidup, karena ini adalah bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memanggil kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menyempurnakan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami memakai cara kami memakai pikiran kami Tuhan. Dan kami memakai jalan-jalan kami untuk memenuhi panggilan itu. Untuk kami Tuhan menjalani kehidupan ini. Seringkali kami masuk ke dalam perangkap Tuhan. Bahkan kami tidak menyadarinya. Dan terima kasih karena firman-Mu kami boleh ditegur, kami boleh melihat Tuhan. Dan terima kasih kami boleh disadarkan Tuhan bahwa Engkau tidak memerlukan apa-apa Tuhan. Engkau hanya ingin kami datang ke hadapan-Mu apa adanya kami Tuhan. Dan kami terima kasih Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Kami mengucap syukur itu adalah kasih-Mu dan rahmat yang begitu besar. Dan kami ingin pada saat ini Tuhan kehidupan kami Tuhan baik dalam pelayanan kami. Baik itu Tuhan dalam keseharian kami, dalam keluarga kami Tuhan. Baik itu Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan, kami ingin dipimpin oleh roh-Mu Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Bahkan bagaimana cara kami melayani, menghormati, cara kami melihat orang, biarlah Tuhan itu cara-Mu saja Tuhan. Dan kami ingin bebas Tuhan, dan biarlah Tuhan Injil itu yang menjadi sumber dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu sejatinya adalah apa yang telah Kau panggil kami untuk menjadi. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan cerita dalam kehidupan kami itu bukan mengenai kami Bapa, tapi mengenai Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah janji-Mu boleh tergenapi, biarlah Tuhan firman-Mu boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di sini Tuhan.
Dan biarlah roh-Mu Tuhan mengambil jalur dan mereka boleh merasakan dan mereka boleh diubahkan Bapa. Dan biarlah mujizat itu karena mereka menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Biarlah janji-janji itu boleh terjadi. Buah roh-Mu boleh terpenuhi dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan buah roh-Mu dan orang-orang boleh merasakan buah roh dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat dalam kehidupan mereka pribadi bahwa bukan usaha saya, bukan usaha kami, tapi ini adalah kuasa roh-Mu yang mengubahkan kami. Sehingga kami bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu di sini bersatu hati Tuhan, kami melepaskan berkat atas bangsa Indonesia Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kiranya firman-Mu ini menjadi rema dan kita tidak hanya menjadi pendengar. Dan kiranya firman-Mu itu boleh meneguhkan kami dan membimbing kami menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Dan kami percaya apapun Tuhan, orang-orang yang datang ke sini Tuhan, mereka dalam pergumulan mereka, apapun pergumulan mereka Engkau yang menjawab Tuhan. Apapun Tuhan problema mereka, mereka yang sedang sakit Engkau yang menyembuhkan. Mereka yang sedang membutuhkan terobosan keuangan, Engkau yang memberikan terobosan keuangan. Mereka yang butuh pemulihan dalam keluarga mereka, Engkau yang memberikan pemulihan itu Bapa. Dan kami percaya Tuhan dalam waktu-Mu Engkau yang menjawab doa dan keinginan mereka agar itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami sampai pada Maranatha. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ibadah sudah selesai. Berhati-hati pulang sampai rumah dengan selamat. God bless you and have a blessed day.